Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari saat ini kita mau datang menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mau satukan hati kita. Dimanapun kita berada saat ini, kita percaya ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada kebaikan Tuhan saat ini. Amin saudara. Mari kita satukan hati kita lebih lagi untuk merenungkan firman, untuk merenungkan kebaikan Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, ini penjemahan kami. Selagi kami hidup Tuhan, selagi kami bernafas di bumi ini, hanya Engkau-lah yang kami sembah, hanya Engkau-lah harapan kami. Thanks Jesus. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwamu. Kami renungkan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dari awal lagu ini dengan penuh sukacita katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwamu. Kami renungkan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari dari awal lagu ini kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan nyatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwamu, dengan segenap jiwaku. Kami renungkan Engkau, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari sungguh-sungguh nyatakan, ku renungkan firman-Mu siang
siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari sembah Dia, mari puji nama-Nya, Dia yang berkuasa, Allah yang baik, Allah yang luar biasa, bertata atas kami. Engkau Allah yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Engkau kami sembah, Engkau kami tinggikan, sebab kemuliaan-Mu nyata Tuhan. Bagi-Mu segalanya, kami naikkan pujian kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ikinarayamu, ikinaralamase, kenaralayamanamase, ikinoralayalamase, keno, ikinarayamu, ikinerarayamase. Kinalayamu, hinalayamu, rap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 upTerima kasih Bapa. Ini hati kami, ini tubuh jiwa kami Tuhan, segalanya. Dan apapun yang terjadi, Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu pagi ini Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Bapa. Kami telah menyembah dan nama-Mu, kami telah menyembah dan memuji nama-Mu. Ini hati kami, Engkau pakai kami lebih lagi Tuhan. Lekatkan kami, eratkan kami dengan Engkau. Sebentar kami akan mendengar sabda firman-Mu. Pakai kami Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema buat kami, supaya firman ini Tuhan boleh kami lakukan. Biarlah menjadi dampak dan terang Tuhan bagi sekitar kami. Diberkati dan menjadi berkat Tuhan. Itu motivasi kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama membaca serta merenungkan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Ayat yang sangat pendek Bapak Ibu, tetapi makna dari ayat ini sangat dalam, yaitu bersukacitalah senantiasa. Sanggupkah kita melakukan
ayat ini? Firman Tuhan yang berkata bersukacitalah senantiasa, artinya dalam keadaan apapun kita tetap harus bersukacita. Kita harus bisa menguasai keadaan, bukannya kita dikuasai oleh keadaan. Karena banyak anak-anak Tuhan yang mengalami proses yang berbeda. Dia dikuasai oleh keadaan, hatinya ditentukan oleh situasi dan keadaan, sehingga ketika keadaan membuat mereka harus bersedih hati, mereka bersedih hati, dan ketika situasi membuat mereka bergembira, maka hatinya bergembira. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini mengajak kepada kita, bersukacitalah senantiasa. Artinya kita harus bisa menguasai keadaan. Apapun keadaan yang kita hadapi, kita harus tetap bersukacita. Mungkin kita menghadapi sesuatu yang tidak kita sukai, tetapi firman Tuhan tetap berkata, kita tetap harus bersukacita. Artinya dari dalam hati kita tetap keluar aliran-aliran sukacita. Ada satu ketenangan, ada satu kedamaian ketika kita menghadapi masalah. Bahkan di dalam perjanjian lama berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kembali kita diingatkan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya membahas ayat ini lebih lanjut, Bapak Ibu, saya teringat akan satu ilustrasi tentang jarum detik. Saya sangat diberkati dengan ilustrasi ini. Jam itu memiliki 3 jarum yang disebut jarum detik, jarum pendek, dan jarum panjang. Nah, sekalipun jam ini memiliki 3 jenis jarum, tetapi cara kerja daripada jarum-jarum itu sangat berbeda. Nah, kita lihat saja, misalnya dalam waktu tertentu, itu maka jarum pendek itu bekerja lebih sedikit daripada jarum panjang, dan jarum panjang bekerja lebih sedikit daripada jarum detik. Coba kita ambil waktu sebagai contoh supaya lebih jelas. Misalnya dalam kurun waktu 1 jam, saudara, jarum pendek itu hanya bergerak sedikit, tidak ada satu lingkaran, dia hanya bergerak 5/60, yaitu 1/12 putaran. Tetapi beda dengan jarum panjang. Jarum panjang akan bergerak sebanyak 1 putaran, karena 1 jam adalah 60 menit, jadi 1 putaran. Tetapi beda dengan jarum detik. Jarum detik dia bekerja sebanyak 60 kali 60 putaran, yaitu 3.600 putaran. Kita melihat bahwa kinerja jam detik itu sangat luar biasa. Dia harus berputar sebanyak 3.600 kali. Tetapi sikap jarum detik sangat luar biasa. Dia tidak pernah mengeluh. Dia bekerja dengan rutinitas. Dia bekerja dengan sukacita. Bagaimana dengan kita, saudara? Saat kita dipakai oleh Tuhan menjadi jarum detik, kita harus bekerja lebih banyak daripada teman-teman kita. Kita harus bekerja lebih banyak dari saudara-saudara kita. Seringkali yang keluar dari mulut kita adalah keluhan. Yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata iri hati. Karena apa? Karena kita bekerja lebih banyak daripada saudara-saudara kita. Tetapi pagi ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan. Ketika kita dipakai oleh Tuhan menjadi jarum detik, mari Bapak Ibu kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Ada saatnya memang kita dipakai sebagai jarum detik. Karena apa? Karena Tuhan mau kita bekerja lebih banyak daripada orang lain. Tetapi ada kalanya Tuhan pakai kita sebagai jarum panjang ataupun sebagai jarum detik. Nah Bapak Ibu, kunci daripada segala sesuatu yang kita lakukan adalah sukacita. Karena bersukacitalah senantiasa, itu firman Tuhan yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Nah, bagaimana Bapak Ibu kita bisa bersukacita ketika keadaan atau situasi tidak membuat kita bersukacita? Yang pertama Bapak Ibu, miliki komitmen
hati yang penuh dengan sukacita. Artinya apa Bapak Ibu? Kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki komitmen bahwa hati kita harus selalu penuh dengan sukacita apapun keadaannya. Nah, kita wajib memelihara hati kita supaya kita tetap bergembira, kita tetap bersukacita, kita tidak emosi seperti jarum detik. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 tadi dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa. Artinya ketika kita memelihara hati kita untuk terus-menerus bersukacita, maka 1 Tesalonika 5 ayat 16 dapat kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, setelah memiliki komitmen untuk hidup bersukacita, yang kedua adalah membuang luka-luka hati melalui pengampunan. Banyak anak-anak Tuhan tidak bisa bersukacita karena teringat akan hal-hal yang menyakitkan hatinya. Dia belum bisa, saudara, memberikan pengampunan kepada saudaranya yang menyakiti hati, atau kepada temannya, atau kepada orang tuanya yang menyakiti hatinya. Oleh karena itu dia pelihara sakit hati itu di dalam kehidupannya. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa di dalam Yohanes 7 ayat 38 dikatakan, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Artinya apa saudara? Ketika kita menerima Tuhan Yesus, maka selubung dosa itu sudah Tuhan angkat. Selubung dosa itu sudah Tuhan ampuni. Oleh karena itu Bapak Ibu, dari dalam hati kita akan memancar air kehidupan, air sukacita yang bersumber daripada Tuhan. Tetapi ketika kita tidak bisa mengampuni saudara, ketika hati kita terluka, hati kita penuh dengan kepahitan, maka roh sukacita atau sukacita yang berasal dari Tuhan itu tidak bisa memancar dengan sempurna. Dia akan tertutup oleh luka-luka batin kita. Dia akan tertutup oleh batu-batu pengalaman pahit kita, sehingga dia tidak bisa memancar secara sempurna. Oleh karena itu Bapak Ibu, berikan pengampunan. Ketika engkau melepaskan pengampunan, maka hatimu akan dipenuhi dengan sukacita. Maka batu-batu kepahitan itu terangkat, terlepas dari hatimu, sehingga engkau bisa memiliki sukacita itu secara penuh. Kemudian yang ketiga, jadikan kasih dan sukacita menjadi gaya hidup kita. Nah Bapak Ibu, kalau yang pertama tadi kita memiliki komitmen untuk bersukacita. Yang kedua, kita membuang segala luka-luka hati kita supaya kita tetap bersukacita. Hal-hal yang mengganjal dalam hati kita. Maka yang ketiga adalah memiliki gaya hidup yang penuh dengan kasih dan sukacita. Berapa anak Tuhan yang bertekad memiliki gaya hidup yang penuh dengan kasih dan sukacita. Saya teringat saudara akan satu cerita di mana ada orang tua yang memiliki 2 anak putri. Yang besar itu tipenya pemurung saudara. Kemudian yang kecil tipenya itu sukacita. Nah, pada satu hari orang tua ini ingin memberikan hadiah untuk anak-anaknya. Nah, untuk yang pertama atau si pemurung, dia orang tuanya berpikir mau dikasih apa ya. Kemudian terpikirlah oleh orang tuanya mau diberikan handphone. Karena apa? Karena orang tuanya tahu bahwa anaknya itu sudah lama saudara merindukan sebuah handphone. Dan kemudian ketika diputuskan diberikan kepada yang besar adalah sebuah handphone, kemudian kepada yang kecil orang tuanya ini berpikir mau dikasih apa. Nah, pada saat itu teringat bahwa si kecil ini suka sekali bermain kuda. Dia sangat suka dengan binatang yang namanya kuda. Nah, pada waktu itu karena anak yang kedua ini adalah tipenya sukacita. Satu saat orang tuanya ingin mengerjain saudara. Dia memberikan kado adalah kotoran kuda. Dibungkus rapi di dalam sebuah dus dan diberikan kepada si kecil. Dan yang si besar menerima handphone. Nah, apa yang terjadi ketika kado itu dibuka saudara?
si besar sukacita. Wah, papa mama memberikan sebuah handphone, sebuah benda yang sangat dia rindukan selama ini. Tetapi hanya sebentar, saudara. Karena apa? Kemudian timbul sifat murungnya. Dia berpikir, aduh, aku harus menyisihkan uang jajan untuk memberikan pulsa. Aku harus begini, aku harus memelihara handphone ini. Handphone ini jangan sampai jatuh, dan sebagainya, dan sebagainya. Akhirnya sebuah hadiah yang dirindukan orang tuanya memberikan sukacita kepada anaknya menjadi sebuah beban, saudara. Tetapi beda dengan si kecil. Ketika kado itu dibuka, saudara, dan dia melihat kotoran kuda, dia masih bisa tertawa dengan sukacita. Dia berkata, puji Tuhan, papa mama membelikan saya sebuah kuda, saudara. Loh, papa mamanya bilang, enggak nih, mama hanya memberikan kotoran kuda, bukan kuda. Tetapi anak kecil ini berkata bahwa tidak mungkin ada kotoran kuda kalau tidak ada kudanya. Nah, dia tetap bersukacita sekalipun dia mendapat kotoran kuda, saudara. Tapi dari situ, dari peristiwa itu, orang tuanya jadi berpikir, kasihan kalau tidak diberikan kuda. Karena apa? Diberikan kotoran kuda pun dia bisa bersukacita, dan dia mengimani, dia mempunyai iman bahwa orang tuanya pasti memberikan kuda. Tidak mungkin ada kotoran kuda kalau tidak ada kudanya. Nah, kemudian kedua orang tuanya akhirnya memberikan sebuah kuda buat anaknya yang kecil. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ilustrasi ini sangat sederhana, tetapi kita bisa memahami dan mengerti bahwa ketika kita memiliki gaya hidup yang penuh sukacita, seperti yang firman Tuhan katakan, bersukacitalah. Kalau orang tua saja bisa diluluhkan hatinya untuk memberikan apa yang diinginkan oleh anaknya, bagaimana dengan Allah kita? Allah kita adalah sumber berkat. Ketika kita bersukacita, maka berkat itu juga akan dicurahkan kepada Tuhan. Apa yang saudara rindukan akan saudara miliki. Oleh karena itu, saudara, mari bersukacita senantiasa. Firman Tuhan katakan, marilah bersukacita. Mari, saudara, sepanjang hari ini, bahkan tidak hanya sepanjang hari ini, bahkan untuk selama-lamanya, saudara, mari kita bersukacita senantiasa, miliki gaya hidup penuh dengan sukacita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu pada pagi hari ini, agar kami memiliki sukacita senantiasa di dalam hidup kami. Kami tidak mau dipengaruhi oleh keadaan Tuhan, tetapi kamilah yang menentukan keadaan. Hati yang gembira adalah obat. Ini adalah satu firman yang akan kami pegang di dalam kehidupan kami. Bersukacitalah senantiasa. Itu adalah firman yang akan kami lakukan setiap hari. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu akan tercurah di dalam kehidupan kami ketika kami bersukacita. Dan oleh karena itu, berikan kekuatan kepada kami Tuhan, untuk kami boleh melepaskan atau membersihkan diri, memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti hati kami, supaya Tuhan, apa yang menjadi penghalang di dalam hidup kami untuk bersukacita senantiasa boleh terlepas. Oleh karena itu, Allah Roh Kudus, bantu kami sepanjang hidup kami, agar kami memiliki hati yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.